KMBD. Bisa kuliah di BINUS. Betul sekali guys, ayo kita join KMBD dan join BINUS dulu ya berarti. Halo semuanya, terimalah salam bagus dari aku, nama budaya. Kenalin, aku Milani sebagai moderator di podcast kali ini. Nah, dalam podcast kali ini nih, kita bakal ngobrol santai-santai nih tentang International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret kemarin. Nah, aku juga udah bersama narasumber yang cantik nih, udah dilihatin juga ya dari tadi. Without any further ado, kita kenalan dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Aini dan sekarang aku lagi kuliah di Dinas Alam Sutra. Terus di KMBD ini aku menjabat sebagai bendahara umum dan bendahara area Alam Sutra. Salam kenal teman-teman semuanya. Udah bendahara, keren banget lah pokoknya ya kan. Oke, ini biasa kita kalau di podcast ini kita ada slogan nih Ci. Kalau aku bilang podcast Dhamma Badana, Cici bakal jawab keren, luar biasa, semangat. Oke, bisa kita coba Ci? Bisa. Oke, podcast Dhamma Badana Keren, luar biasa, semangat. Oke, udah semangat banget ya Ci. Ini aku lanjut aja kali ya Ci. Boleh. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih Ci tentang International Women's Day. Ya, kita mulai aja nggak ya Ci? Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Cici, kenapa sih perlu banget diperingati Hari International Women's Day ini? Oke, kalau dari aku pribadi, ini aku harus jawab aja ya? Boleh. Kalau dari aku pribadi sih ya pastinya perlu ya, karena mungkin aku mau highlight dulu mungkin kali ya di kata International Women's Day, di bagian internationalnya nih. Nah, berarti kan dari situ kita bisa lihat kalau ternyata tuh bukan di Indonesia doang yang mungkin dulunya itu ngerasa kalau kesetaraan gender antara wanita dan laki-laki itu masih buram gitu lah ya istilahnya ya. Jadi pasti banyak di negara-negara lain itu yang dulunya itu derajat wanita itu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki gitu mungkin ya. Jadi menurut aku penting banget untuk ngerayain International Women's Day supaya para wanita yang ada di seluruh dunia itu lebih bangga lagi karena dia itu udah menjadi seorang wanita gitu. Sama mungkin biar kita semua sebagai wanita itu semakin aware kalau misalkan kita itu punya hak hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Terus kita juga punya capability yang sama dengan laki-laki, baik itu di bidang pekerjaan, pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu sih mungkin intinya. Oke, berarti kita tuh juga harus aware kalau kita sebagai cewek juga patut dibanggakan, patut memiliki hak setara sama gender lainnya. Benar. Oke, kalau misalnya Cici bilang gitu, apa sih yang Cici banggakan selama ini sebagai perempuan gitu Ci? Kalau aku pribadi sih mungkin sebagai perempuan aku bangga karena aku mau untuk berusaha mengenyam pendidikan sejauh ini ya, yaitu berkuliah mungkin kali ya. Nah kalau misalnya kita lihat zaman dulu itu kan yang sekolah itu kan cuma laki-laki doang kan. Kalau misalkan perempuan sekolah itu kayak dianggap melanggar adat istiadat gitu, karena kalau dulu itu perempuan kayak patokannya itu cuma ngurusin suami, ngurusin keluarga, terus kayak di dapur, ngurusin anak dan sebagainya gitu. Jadi yang sekolah itu kalau dulu cuma laki-laki doang. Tapi kalau aku pikir sekarang ini kita udah punya itu hak pendidikan yang sama gitu. Jadi sekarang wanita pun sudah sangat diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan setinggi sama dengan laki-laki gitu. Berarti Cici sekarang juga masih kuliah kan ya Ci? Menurut Cici nih, cewek itu perlu kuliah nggak sih? Kan Cici sendiri kuliah. Menurut Cici kayak mengapa kita tuh sebagai cewek juga perlu kuliah gitu? Oke ya. Kalau aku lihat dari diri aku sendiri ya pastinya cewek itu juga perlu kuliah ya. Cuman mungkin lebih open minded aja. Untuk kuliah ini menurutku pribadi nggak bisa disamaratain ke kondisi perempuan-perempuan lain yang mungkin memilih untuk nggak berkuliah gitu. Karena mungkin emang jalan setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kayak misalkan kayak mereka udah ada perempuan yang memang sudah punya perusahaan turunan dari orang tuanya dan itu nggak mengharuskan mereka untuk berkuliah lagi. Nah, menurut aku pribadi kalau misalkan memang si dia ini nggak ingin berkuliah kan nggak apa-apa. Cuman kalau buat diriku sendiri aku merasa aku perlu buat kuliah. Makanya aku memilih untuk kuliah karena pastinya ada pengalaman dan pengetahuan yang pastinya cuma bisa kita dapetin di kuliah ini kan. Contohnya join KMBD, cuma bisa kuliah di BINUS. Betul sekali guys, ayo kita join KMBD dan join BINUS dulu ya berarti. Aduh, berarti emang penting ya Ci kuliah tergantung prioritas masing-masing juga. Back again, berarti
misalnya nih kita kan kuliah pasti ada aja kisah percintaan, kisah capek tugas, banyak dong Ci pastinya. Kok Cici nih gimana sih bangkit dari rasa sedih atau rasa galau itu sendiri? Oke, jadi ini fokus kita sedih atau galaunya kemana dulu nih ya? Karena percintaan atau karena kuliah capek tugas gitu? Gimana ya? Kalau menurut aku sekarang lagi banyak yang patah hati gak sih? Jadi coba dulu deh Cici gimana bangkit dari galau sedih patah hati itu Ci. Lagi banyak patah hati, kamu patah hati? Gimana ya Ci? Kalau dari lihat sekitar mungkin lagi banyak. Iya. Oke. Aduh, kalau aku apa ya? Kalau aku bangkit dari patah hati, sebenarnya aku nggak pernah yang patah hati banget sampai nangis gitu sih ya. Soalnya kalau aku cara bangkitnya gimana ya? Kalau aku sih nanemin mindsetnya kayak misalkan aku nge-crush sama cowok A gitu, nah aku kayak masih bisa ngebatasi diri kayak kira-kira ini cowoknya ini suka balik gak sih sama aku. Kalau misalkan emang gak suka ya, kalau aku pribadi sih ya udah gitu stop, atau enggak mungkin aku kayak ada rasa-rasa tertarik ke cowok yang udah punya pacar gitu misalkan ya. Nah itu aku langsung ngebatasin diri sendiri biar perasaan aku nggak lebih meningkat. Jadi sebenarnya menurutku pribadi kita sebagai perempuan itu bisa kok kayak ngeliat gitu loh, kira-kira kalau kita suka sama si A ini kira-kira berkemungkinan gak sih buat ke jenjang yang lebih serius pacaran gitu lah ya gitu. Jadi kalau aku lebih aneh belum pernah ngerasain yang patah hati yang berat banget, jadi ada salah nih kamu nanya salah ya. Ya udah, berarti aku ringkas sedikit ya, ini diambil guys tipsnya. Kita harus membataskan diri. Kalau cowoknya udah punya pacar, kita nggak boleh deketin dong yang pastinya. Nah, terus kita juga lagi kuliah harus membatasi diri ya guys. Kita harus tahu nih prioritas mana yang lebih penting. Kita juga sebagai cewek harus tahu value kita sebagai cewek tuh tinggi juga. Kita memiliki hak dan derajat yang tinggi. Oke guys? Oke. Next kita lanjut ya Kak. Misalnya gimana sih Cici bisa meningkatkan rasa percaya diri Cici nih? Dalam segi misalnya Cici kan sekarang jadi narasumber di podcast, terus Cici juga sering ikut acara, sekarang Cici juga bendahara. Itu cara Cici meningkatkan percaya dirinya tuh gimana Cici? Kan butuh yang kuat ya Kak? Ya, aduh, iya benar sih, benar ya. Percaya diri itu penting, tapi semua orang kan pasti punya sisi insecure-nya masing-masing ya. Nah, kenapa bisa ada rasa insecure ya? Karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Jadi kayak mungkin kita ngelihat si A ini, wah dia jago banget ngomongnya gitu, sedangkan public speaking kita enggak gitu. Nah, menurutku caranya itu ya sebenarnya kita nggak boleh ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, karena kayak kita tuh pasti punya kelebihan gitu, dibandingkan sama orang lain. Jadi kita fokus aja sama diri kita sendiri. Kita fokus untuk yang tadi kayak Mei bilang, fokus untuk membangun value diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin boleh ya membanding-bandingkan, tapi kayak nggak yang sampai bikin terpuruk gitu loh. Jadi kalau misalkan aku lihat ngomong si Mei ini cantik banget, aktif banget, nah itu aku jadiin motivasi gitu buat jadi merawat diri lagi gitu, buat jadi berani mencoba untuk berpublic speaking lagi di depan umum. Terus aku juga buat lebih rajin belajar lagi dan sebagainya. Jadi fokusnya itu di diri kita. Jadi kayak nggak kita cuma mikirnya kok dia kayak begini, kok aku nggak bisa kayak begini, tapi kayak kita nggak ada action gitu loh. Nah jadi fokusnya buat mengembangkan rasa percaya diri itu dengan kayak gitu sih. Jadi fokus ke diri sendiri, intinya kayak gitu. Bener banget. Nih kita juga harus nggak boleh membandingkan diri ya Ci. Kayak rumput tetangga emang selalu hijau, tapi kita nggak boleh banget kayak wah hijau banget. Tapi kita nggak sadar kalau kita tuh juga sehijau mereka guys rupanya. Kita nggak boleh membandingkan diri ya guys. Iya benar. Oke. Ini aku lihat Cici dari senyum-senyum nih Ci, bahagia banget nih kayak aura-auranya bahagia banget. Coba deh Cici bisa nggak mendeskripsikan bahagia menurut Cici itu gimana? Aduh, bahagia ya. Sebenarnya pasti ini beda-beda ya definisi bahagia versi aku, versi kamu, dan versi teman-teman yang lagi nonton sekarang banget. Cuman kalau aku pribadi sih, ini mungkin buat teman-teman K-popers gitu mungkin ini pernah dengar kali ya. Kalau aku tuh waktu itu ada soloist dari Korea Selatan, IU kalau misalkan tahu ya. Dia kayak juga pernah ditanya gitu, kamu pas saat-saat paling bahagia itu kayak gimana? Nah kalau aku pribadi setuju sama pendapat dia. Jadi saat-saat bahagiaku itu kalau ukurnya adalah di saat dimana aku ngerasa emosiku lagi stabil gitu. Jadi nggak ada yang bikin aku sedih, tapi nggak ada yang bikin aku bahagia menggebu-gebu juga. Nah menurutku bahagia kayak gitu tuh udah cukup gitu. Jadi aku bahagia karena
nggak ada masalah gitu di diri aku sekarang ini. Jadi kayak aku enjoy my life gitu, walaupun nggak dengan perasaan yang menggebu-gebu. Tapi bukan berarti aku bilang kalau misalkan aku lagi hang out sama teman, aku dapet hadiah, kayak aku ditembak cowok, itu aku nggak bahagia. Itu juga bahagia, tapi kayak bahagianya itu di atas dari kata bahagia itu sendiri gitu loh. Jadi kalau buat aku, kalau ukur bahagiaku itu di saat dimana hidupku pokoknya nggak ada masalah dan berjalan monoton gitu, kayak lurus gitu, stable. Nah itu aku bahagia di situ. Oke, berarti aku simpulin emang ya kayak kadar bahagia orang tuh bisa beda-beda. Aku mungkin bakal deskripsi bahagia juga berbeda dengan Cici yang bilang. Dan emang mungkin yang nonton juga bahagia mereka tuh juga berbeda dengan kita. Yang penting kita juga harus apa ya guys? Kita harus tahu lah kita tuh bahagianya di mana. Kita juga gak boleh menggebu-gebu. Kita terlalu menjudge kalau oh kita bahagia banget. Dan pada beberapa situasi kita nggak menerima malah kita tidak bahagia, kita mengeluh sedih itu nggak boleh. Berarti at every point kita bersyukur lah dengan adanya hal itu. By the way, aku mau nambahin bahagia tentang bahagia ini nggak dikit ya. Kalau dariku ini tipsnya mungkin kalau buat aku, kita itu jangan menggantungkan bahagia kita sama orang lain gitu. Even itu sama teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri yang mungkin udah kita percayain banget. Nah, menurutku kita nggak boleh menggantungkan bahagia kita sama orang lain. Jadi kayak kita harus punya cara untuk ngebahagiain diri kita dengan diri kita sendiri gitu, kayak by ourselves gitu. Jadi nggak harus kayak harus sama si A kita baru bahagia, sama si B kita harus bahagia. Karena kan people itu come and go. Jadi kita nggak tahu kapan orang pergi gitu ya dari hidup kita ya. Kayak gitu sih. Curhat ya Ci. Aku ngerti sih dengan people come and go juga. Aku ngerti dengan konsep itu. Kita nggak boleh terlalu attached dengan beberapa hal yang membuat kadar bahagia kita itu menurun otomatis ya Ci. Aku ngerti. Jangan attachment ya guys, gak boleh. Oke, coba siapa sih yang menginspirasi Cici nih, bakal yang menjadi Cici itu sekarang kayak independent woman banget nih. Siapa sih yang Cici menjadikan inspirasi gitu loh? Oke, independent woman ya. Sebenarnya aku belum merasa aku sebagai pribadi yang independen, karena tuh biasanya kan uang kuliahku dan uang kehidupanku sehari-hari itu masih dikasih sama orang tua aku ya. Jadi aku belum independent woman perfectly gitu. Dan to be honest lagi, sebenarnya aku nggak punya sosok role model sih yang bikin aku jadi kepengen buat independen. Itu kalau aku mau jadi independent woman itu emang dari dasar diriku sendiri, emang aku ada berkeinginan buat jadi independent woman. Yang aku maksud independent woman di sini tuh kayak aku bisa menjalani aktivitasku sehari-hari tanpa bergantung banget ke orang lain gitu ya. Kayak kita pasti harus tetap bergantung dengan orang lain lah, soalnya kita kan makhluk sosial, tapi nggak yang harus terikat banget gitu, kayak masih harus diurusin orang tua gitu, atau biaya hidup tuh masih dibiayain orang tua. Nah aku sendiri mau kayak make my own money gitu ya, jadi kayak apa-apa yang aku butuhin itu aku penuhin berdasarkan menggunakan uangku sendiri. Nah kalau dari itu aku rasa semua orang juga kepengen sih kayak punya pendapatan sendiri, jadi bisa hidupin diri sendiri. Jadi kayak terutama kita cewek yang mungkin kayak nanti ya bakal menikah, terus mungkin nanti bakal biaya hidupnya ditanggung sama suami kita gitu. Tapi kan kayak gimana ya, kayak kita nggak bisa pasti gitu apakah ke depan kita bakal menikah gitu, nggak tahu ya, mungkin ya kan nasib orang beda-beda gitu. Kalau aku pribadi sih, jadi aku pengennya aku punya uang sendiri. Jadi kalau aku beli barang itu aku nggak harus minta-minta ke orang tua lagi, nggak harus minta ke my future husband misalnya gitu kan. Jadi kayak punya pegangan sendiri gitu lah yang bisa aku gunain buat kebutuhanku sendiri gitu. Berarti kalau bisa aku simpulin nih Ci, ini berarti independen menurut Cici itu bukan dengan financial tapi lebih ke bisa bergantung kepada diri sendiri ya, tidak attach kepada orang lain, tidak bergantung dengan orang lah, pokoknya bisa dengan diri sendiri gitu ya intinya dalam kondisi apapun ya Ci. Iya benar. Last but not least nih Ci, boleh dong kasih motivasi, dari tadi kan udah kayaknya berpengalaman banget ya Ci. Boleh dong kasih motivasi dan saran-saran nih untuk kita sebagai cewek yang lagi nonton ini, mungkin lagi patah hati atau mungkin lagi di ambang-ambang attachment atau enggak gitu loh Ci. Bisa dong kasih sarannya coba. Aduh kalau patah hati, motivasi tentang patah hati apa ya, kayak masih banyak ikan di laut ya say. Jadi kita jangan berfokus sama satu cowok doang gitu ya, karena kan hidup kita juga masih panjang ya teman-teman. Kedepannya kita nggak tahu mungkin kita bakal ketemu sama yang lebih baik lagi gitu. Terus motivasi sebenarnya aku bukan motivator yang baik sih, tapi kayak ya
kita harus bangga lah ya sama diri kita yang udah sampai di titik sekarang, kayak kita mampu menjalani hari-hari kita sampai sekarang ini gitu. Terus pokoknya intinya itu sih, pokoknya kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri ya teman-teman. Jadi pokoknya jangan menggantungkan harapan kita dan kebahagiaan kita sama orang lain gitu. Jadi diri kita sendiri itu ya harus rely on-nya sama diri kita sendiri juga gitu. Jangan kayak FOMO, istilahnya FOMO ya, kayak ikut-ikutan kayak orang lain ini kita mau ini, orang lain itu kita juga mau itu. Itu sih. Aku jadi merasa terceramahi guys, gara-gara FOMO abis kalau jadi Aduh, apa pelan-pelan. Jadi kalau yang bisa aku highlight dari podcast ini soalnya Ci, kita sebagai cewek juga harus tahu value kita tuh seberapa. Kita juga harus tahu nih, kita sebagai manusia memiliki kesetaraan gender yang sama ya Ci, bener. Kita juga tidak boleh terlalu attach sama orang. Kalau kita bisa ya seharusnya kita juga bergantung pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Seperti pepatah bilang, find happiness in your own self, ya kan? Benar. Sayang banget Ci, ini kita harus end the podcast here karena ya ada waktu-waktu ya Ci. Sekian dari podcast kali ini. Terima kasih banget untuk Ci Aini untuk sharing-sharingnya dan kata-kata motivasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga di podcast ini bakal menghibur deh kalian dengan kata-kata motivasi Cici. Kita juga semua bisa termotivasi ya guys. Dari yang kata-kata patah hati itu kita bisa termotivasi intinya ya Ci. Oke, terima kasih. See you on DB Podcast. Nama budaya.